Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Farah Zakran, Filzah Zaki, Salman Hadi, Syarif Ali, dan Yusuf Maulana akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aplikasi Persamaan Diferensial dan Bilangan Kompleks pada Sistem Tenaga Listrik, Teknik Kontrol, dan Tegangan Tinggi. Untuk bab satunya, pendahuluan, itu ada latar belakang masalah. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang menggantung fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai objek. Banyak ilmu-ilmu yang merupakan aplikasi dari persamaan diferensial, yaitu rekayasa fisika, ilmu ekonomi, dan lain-lain. Sedangkan dalam video ini, kami akan menjelaskan penggunaan persamaan diferensial pada bidang teknik elektro seperti tegangan tinggi, kontrol, dan tenaga listrik. Selain persamaan diferensial, kami juga akan membahas tentang bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari dua bagian bilangan, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Untuk secara umumnya itu digambarkan dengan A ditambah IB, dengan A-nya itu bilangan real, sedangkan B-nya itu adalah bilangan imajiner. Berikut adalah rumusan masalah dan tujuannya. Sekian untuk pendahuluan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana dengan NIM 2110951022. Di sini saya akan membahas tentang teknik tegangan tinggi. Pada penerapan persamaan diferensial pada teknik tegangan tinggi, salah satunya yaitu pada rangkaian LLC. Jika RL dan C disusun secara seri dengan input tegangan, model matematikanya berbentuk persamaan diferensial. Persamaan diferensial OD2. Persamaan matematika ini cukup panjang prosedurnya jika diselesaikan secara analitik. Oleh karena itu dilakukan pendekatan secara numerik. Metode numerik yang banyak dipakai dalam menyelesaikan persamaan diferensial adalah metode Range-Volta. Hal ini dikarenakan metode ini mempunyai presisi yang cukup tinggi. Metode Range-Volta OD4 banyak digunakan karena mempunyai ketelitian yang lebih tinggi. Metode ini mempunyai bentuk YI tambah 1 sama dengan Y1 ditambah 1/6 dalam kurung K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 tambah K4 tutup kurung delta X. Dengan K1 sama dengan F dalam kurung XI kali XI tutup kurung K2F XI tambah setengah delta X YI ditambah setengah K1 delta X. K3 sama dengan F X1 tambah setengah delta X YI tambah setengah K2 delta X. Keempat, F XI ditambah delta X YI tambah K3 delta X oleh Gusa 2014. Rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian alat listrik yang disusun berurutan tanpa ada cabang. Langkah pertama dalam mencari solusi rangkaian ini adalah mencari persamaan rangkaian. Dengan mengabaikan gaya gerak listrik induksi yang timbul pada resistor, besarnya arus listrik yang mengalir melebihi resistor dapat ditentukan dengan hukum Ohm. Maka I sama dengan ER per R, di mana I itu arus listrik, ER itu tegangan resistor, dan R itu adalah resistor. Dan bisa kita lihat di sini, ini adalah gambar rangkaiannya. Sehingga diperoleh ER sama dengan IR untuk persamaan 3. Apabila indikator mempunyai indukansi sebesar R, maka persamaan lens besar tegangan pada beban L dinyatakan dengan persamaan EL sama dengan DI per DT untuk persamaan keempat. Sehingga hubungan resistor, induksi, kapasitor dan elektromotif adalah EL ditambah ER tambah EC sama dengan ET. Maka diperoleh R DI per DT ditambah IR tambah EC sama dengan ET untuk persamaan kelima. Karena I sama dengan EC sama dengan C DEC per DT, maka persamaan C menjadi LC D kuadrat E per DT kuadrat tambah ditambah RC DEC per DT tambah EC sama dengan ET untuk persamaan ke-6. Persamaan 6 adalah persamaan diferensial orde kedua yang
yang merupakan deskripsi lengkap rangkaian dengan tegangan kapasitor EC sebagai variabel terikat dan T sebagai variabel bebas. Untuk memperoleh persamaan rangkaian dengan arus induktor I sebagai peubah, kita memanfaatkan hubungan arus tegangan kapasitor, yaitu I sama dengan IC sama dengan C DEC per DT, ya di mana EC sama dengan 1 per C integral I DT untuk persamaan ketujuh. Dengan mensubstitusi persamaan 3 kan. Nah, maka diperoleh L sama dengan DI per DT ditambah IR ditambah 1 per C 0 ditambah 1 per C IDT sama dengan ET untuk persamaan ke-8. Dengan mendiferensialkan persamaan 8 terhadap I, maka diperoleh LI aksen ditambah RI aksen ditambah 1 per C sama dengan DET per DT untuk persamaan ke-9. Persamaan 9 adalah persamaan diferensial OD2 dengan arus induktor I sebagai variabel terikat dan T sebagai variabel bebas. Persamaan 6 dan 9 sama bentuknya, hanya peubah sinyalnya yang berbeda. Selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan persamaan diferensial dengan metode Rush-Coulter D4 pada rangkaian RLC. Untuk contoh soalnya, sebuah rangkaian LLC dihubungkan secara tadi memiliki R-nya sama dengan 4 ohm, C-nya sama dengan 1/5 farad, L-nya sama dengan 1 Henry, dan diberikan tegangan I 12 volt pada saat T sama dengan 0. Kuat arus I0 sama dengan 2 ampere, dan tegangan pada kapasitor EC sama dengan 5 volt. Tentukan tegangan kapasitor ECT untuk waktu 0 sampai 2 detik. Untuk penyelesaiannya, berdasarkan persamaan 6 dapat dibentuk persamaan diferensial order 2. 1/5 D kuadrat EC per D 1/5 D kuadrat EC per DT kuadrat ditambah 4/5 DEC per DT tambah EC sama dengan 12. Dengan I0 2 ampere dan EC0 5 volt, karena I sama dengan IC sama dengan C DEC per DT, maka E aksen C sama dengan 10, sehingga rangkaian dapat dimodelkan ke persamaan diferensial tingkat 2. D kuadrat EC per DC kuadrat tambah 4 DEC per DT ditambah 5 EC sama dengan 60. Misalkan EC sama dengan Y, maka D kuadrat EC per DT kuadrat tambah 4 DEC per DT ditambah 5Y kurang 60 sama dengan 0. Itu persamaan ke-10. Karena persamaan diferensial biasa berorde 2, jadi diubah menjadi persamaan diferensial orde 1. Misal DY per DT sama dengan Y aksen sama dengan Z. Kemudian DY kuadrat per DT kuadrat sama dengan Y2 aksen sama dengan Z aksen. Diperoleh Y2 aksen ditambah 4Y aksen ditambah 5Y kurang 60 sama dengan 0. Z aksen sama dengan minus 4Z minus 5Y tambah 60. Sehingga diperoleh dua persamaan baru yang masing-masing orde 1. Y aksen sama dengan Z dan Z aksen sama dengan 60 kurang 5Y kurang 4Z untuk persamaan ke-11. Dengan EC0 sama dengan Y0 sama dengan 5 dan E aksen C sama dengan Y aksen sama dengan Z aksen sama dengan 10. Penyelesaian sistem persamaan diferensial 2 dapat dilakukan dengan mengaplikasikan metode Range-Coulter pada kedua persamaan dari LLC 2014. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salman Hadi. Baik, selanjutnya adalah penerapan bilangan kompleks dalam penerapan rangkaian listrik RLC.
Untuk menentukan nilai tegangan dan hambatan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada rangkaian listrik LHC, sering terjumpai permasalahan karena adanya beda fasa pada tegangan dan hambatan di setiap komponennya. Permasalahan yang menyangkut adanya beda fasa dapat ditunjukkan dengan matematika, yaitu dengan penyajian bilangan kompleks. Rangkaian seri RC memiliki arus sama di semua komponen, sehingga arus pada rangkaian seri di segala titik memiliki amplitudo dan fase yang sama besar. Di sini saya sudah mempunyai contoh soalnya dan rangkaiannya. Ini semua rangkaian komponen ini disusun secara seri dengan besar R yaitu 600 ohm, besar induktor 200 mH, dan untuk konduktor 1 mikrofarad. Untuk besar arusnya itu 0,12 ampere, dan untuk frekuensinya itu 500 per Hz. Untuk pertanyaannya, carilah impedansi total dan ubahlah ke bentuk rektangular dan polar. Pertama-tama kita harus mencari XL-nya dulu, yaitu rumus XL adalah omega kali L. Berdasarkan data-data yang pada rangkaian tadi, terdapat nilai frekuensi dan L-nya. Langsung dimasukkan datanya, 2pi dikali 500 per pi dikali 200 kali 10 pangkat min 3. Didapatkanlah sebesar 200 ohm. Sedangkan untuk Xc itu bernilai 1 per omega C, yaitu sama dengan 1 per 2pi kali frekuensi kali C. Dengan memasukkan data-data yang ada pada rangkaian, dapatkanlah 1 per 2pi kali 500 per pi kali 10 pangkat min 6. Dapatkanlah nilai hasil akhirnya itu 1000 ohm. Kemudian, cari impedasi masing-masing komponen, yaitu ZK tadi karena ZR, karena pada ZR itu cuma ada komponen R sebesar 600 ohm, maka dapatkanlah ZR itu sebesar 600 ohm. Untuk ZL, sesuai dengan yang didapatkan XL tadi, sama dengan 200J, sedangkan untuk ZC, sesuai yang didapatkan dengan XC tadi, didapatkan min 1000J. Kemudian, tentukan impedansi total dengan menjumlahkan masing-masing Z. Z totalnya itu tadi ada 600, yang ZR-nya 600, ZL-nya 200, sedangkan ZC min 1000. Oh, maaf. Nah, ini untuk jalannya. Ini tadi untuk ZR-nya, ZL dan ZC, ini XL dan XC-nya. Dan ini untuk mencari Z menjumlahkan masing-masing Z-nya. Didapatkanlah sebesar Z totalnya itu 600 dikurang 800J. Sedangkan dalam bentuk polarnya itu, kita menggunakan rumus R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nilai X sebesar 600, sedangkan nilai Y itu 800. Setelah dikuadratkan, ditambah, dan diakarkan, didapatkanlah nilainya 1000 ohm. Sedangkan untuk tetanya, cara mencarinya itu adalah 360 derajat dikurang arcus tan Y per X. Sama seperti tadi, nilai Y-nya itu adalah 800, sedangkan nilai X-nya itu 600. Didapatkanlah arcus tan Y per X sama dengan 53 derajat. 53 derajat. Terus 360 kurang 53 derajat sama dengan 307 derajat. Maka didapatkanlah Z totalnya dalam bentuk polar, yaitu 1000, dengan sudutnya itu adalah, sudut fasanya adalah 307 derajat. Sekian dari saya, selanjutnya kepada Syarif Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salman. Hadi, izin memperkenalkan diri, nama saya Syarif Ali dengan NIM 211095334. Saya akan melanjutkan presentasinya, di mana pada judul kali ini adalah teknik tenaga listrik. Nah, saya memiliki dua persamaan, di mana persamaan dV per dt dan dI per dt, di mana persamaannya adalah untuk dV per dt adalah negatif R aksen ditambah J omega L aksen dikali I, dan dI per dt-nya adalah negatif G aksen ditambah J omega C aksen dikalikan V. Dua persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial order 1. Nah, di mana dua persamaan tersebut saling berkaitan terhadap tegangan dan arusnya, walaupun tegangan dan arusnya tidak memiliki bentuk
yang kita tidak mengetahui bentuknya. Nah, dua persamaan tersebut merupakan sinyal harmonis. Untuk mencari solusi dari persamaan dua tersebut, kita dapat menurunkannya terhadap Z. Maka didapatkan nilainya pada persamaan 3. Setelah kita mendapatkan persamaan ketiga, kita bisa mengubah R aksen ditambah J omega L aksen G aksen ditambah J omega C aksen dengan sebuah konstanta perambat. Lalu kita namakan persamaan tersebut menjadi persamaan 4. Dengan begitu, pada persamaan 4 ini kita disebut juga persamaan gelombang. Itu dikutip pada Ledru-Mudrik 2009. Lalu otomatis kita bisa mendapatkannya bahwa V itu adalah V1 dikali E pangkat negatif konstanta perambat kali Z ditambah V2 E pangkat konstanta perambat dikali Z. Karena kita sudah mengetahui persamaan tegangannya, kita cari persamaan arusnya. Kita menggunakan persamaan 1 tinggal memasukkan persamaan-persamaan yang telah diketahui. Maka didapatkan persamaan I itu adalah 1/ZO yang pada persamaan nomor 7 ini. Nah, pada persamaan kelima ini merupakan nilai dari inverse dari persamaan sebelumnya, di mana konstanta perambat itu dilambangkan sebagai berikut dan ZO itu adalah impedansi gelombangnya. Dengan menambahkan Z0 dan Z-nya itu adalah 0, kita bisa mengetahui persamaan V1 dan V2-nya. Jika pada sebuah syarat tertentu, kita pun bisa mendapatkan nilai V1 dan V2-nya, yaitu pada persamaan 10 dan 11. Oke lah, kita mulai masuk ke dalam contoh soalnya, di mana di soal diketahui bahwa nilai ZE-nya atau ZE ini adalah yang ini kan Z sama dengan L. Nah, itu ZE-nya itu. Di mana bernilai 25 dikurang J50 ohm yang disambungkan ke sebuah saluran transmisi dengan berimpedansi gelombangnya, yaitu ZO bernilai 50 ohm. Dengan sebuah tegangan VA yaitu 1 volt yang diukur pada beban tersebut. Lalu setelah kita mengetahui itu, yang kita diminta adalah tentukan nilai IE, V1 dan V2. Untuk mencari IE kita menggunakan hukum Ohm, di mana tinggal di VE dibagi ZE, di mana ZE-nya itu kita ubah dulu menjadi sebagai berikut. 55,9 dikali E pangkat negatif J 63,43 derajat ohm. Lalu dengan tegangan VE itu adalah 1 derajat, maka diketahui nilai IE-nya itu adalah 17,9 dikali E pangkat J 63,47 derajat miliampere. Dengan sebuah persamaan 10 dan 11 kita mengetahui V1-nya dengan rumus yang sama sebenarnya yang di 10-11 ini, tetapi eksponennya itu tidak diikutkan. Maka tinggal dimasukkan nilai-nilainya, diketahui dapat V1-nya itu adalah 0,81 E pangkat J 29,74 derajat dan V2-nya itu adalah 0,5 E pangkat negatif 7 53,3 derajat. Dan soal ini dikutip pada Ilham Akbar Dermawan pada tahun 2010. Mungkin cukup sekian penjelasan saya dilanjutkan oleh teman saya Firda Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Zaki dengan NIM 21095-206. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 2.2, yaitu pengaplikasian bilangan kompleks pada sinyal harmonis. Pada sinyal harmonis terdapat sinyal dengan frekuensi putar yang melambat di saluran transmisi dengan arus dan tegangan fungsi waktu IT sama dengan I0 cos dalam kurung omega T tambah CI
PI sama dengan V0 cos dalam kurung omega T ditambah CV. Fungsi arus bisa diubah menjadi I dalam kurung dikali sama di dalam kurung T sama dengan RE dalam kurung I0 E pangkat I C W omega tambah 2 C sama dengan akar 2 RE dalam kurung I0 bagi akar 2 E pangkat ICI dikali E J omega T. RP adalah operator nilai real dan argumen di dalamnya, yang jika nilai fasor I dan V diketahui, maka I sama dengan I0 bagi akar 2 E pangkat J CI, V sama dengan V0 akar bagi akar 2 E pangkat J CV. Fungsi arus dan tegangan bisa dituliskan seperti berikut. IT sama dengan akar 2 dikali RP dikali I E pangkat J omega T. PT sama dengan akar 2 RE dikali V kali E pangkat J omega T. Dalam I dan V tidak ada informasi tentang waktu tetapi bernilai kompleks. Contoh permasalahan. Sebuah fungsi tegangan P kali T sama dengan 3,5 cos omega T minus 27. Hitunglah bentuk fasor dari tegangan di atas. Penyelesaiannya diketahui V0 sama dengan 3,5, CV sama dengan minus 27, maka V sama dengan V0 dibagi akar 2 E pangkat minus J omega sama dengan 3,5 dibagi akar 2 E pangkat minus J 27. Dengan V tidak diketahui bergantung terhadap waktu. T tetapi PT adalah fungsi gelombang di mana memiliki ketergantungan terhadap Z. 23. Teknik kontrol. Salah satu pengaplikasian persamaan diferensial dalam teknik kontrol yakni terdapat penggunaan fungsi alih. Fungsi alih merupakan fungsi yang menjelaskan hubungan antara keluaran dan masukan sistem. Fungsi alih dapat dijelaskan dengan persamaan diferensial dan transformasi Laplace. Asumsi bahwa semua kondisi awal memiliki nilai 0. Misal sebuah sistem yang dimodelkan dengan persamaan diferensial. AN dikali AN pangkat X per AT pangkat N tambah AN pangkat min 1 AN kurang A pangkat N kurang 1 X per AT N pangkat N kurang 1 ditambah AN pangkat minus 2 A dikali A pangkat N kurang 2 X di per AT pangkat N kurang 2 tambah dikali ditambah A dx per dt tambah A X BN dikali AN pangkat U pangkat A pangkat NU per AT pangkat U ditambah BN pangkat minus 1 dikali A pangkat N kurang 1 U per AT ditambah seterusnya ditambah B0U. Dengan A dan B adalah konstan dan X merupakan output dengan U kali UT adalah outputnya. Untuk mencari transfer fungsinya, jika transformasi Laplace terdiri dari persamaan tersebut dengan asumsi 0, maka L dalam kurung perawal AN di D pangkat NX per DT ditambah seterusnya sama dengan L dalam kurung BN dikali DNU pangkat U per DT pangkat U ditambah seterusnya sesuai dengan L pangkat D pangkat NX per DT pangkat N sama dengan integral N X dalam kurung dikali S ditambah integral N kurang 1 F kali 0 ditambah seterusnya ditambah N integral N F inverse 0. Maka dalam kurung AN integral N tambah AN kurang 1 integral N kurang 1 ditambah seterusnya tambah AN sama dengan integral BN integral M BM integral M tambah BM integral M tambah seterusnya ditambah BU
dikali U kali S. Maka fungsi alih didefinisikan GS sama dengan X dikali XS per US sama dengan ANS M tambah BM tambah S pangkat min 1 tambah B0 per AN S pangkat N tambah AN min 1 S pangkat N kurang 1 ditambah A0, dimana N besar dari M. GS sama dengan P dikali S per Q kali S untuk mencari profesi yang mempresentasikan fungsi alihnya diberikan jika kondisi yakni saat Q dikali S sama dengan 0 dan saat P dikali S besar dari 0, di mana fungsi transfer tersebut. Seterusnya akan dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Farhan Zahran Antoni dengan NIM 21109530022. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik pengaplikasian persamaan diferensial pada bidang teknik kontrol. Nah, salah satu pengaplikasian persamaan diferensial dalam teknik kontrol ini terdapat pada penggunaan fungsi alih. Fungsi alih merupakan fungsi yang menjelaskan hubungan antara keluaran dan masukan sistem. Kita masuk ke contoh soalnya pada pengaplikasian diferensial pada teknik kontrol. Nah, ini pada soal yang pertama itu carilah poles dan zero dari fungsi alih 9 D aksen X per AT aksen tambah 12 DX per DT tambah 13X sama dengan 2 DU per DT tambah 3U. Nah, kita asumsikan nilai awal itu sama dengan 0. Nah, di sini kita samakan ini kiri kanan. Jadi kita dapatkan itu 9S kuadrat tambah 12S tambah 13 tutup kurung XS sama dengan dalam kurung 2U tambah 3 tutup kurung US. Kita kali silang, itu kita dapatkan XS per US sama dengan 2U tambah 3 per 9S kuadrat tambah 12S tambah 13. Nah, US ini kita ketahui itu sama dengan 0. Jadi langsung saja kita substitusikan 9S kuadrat tambah 12S tambah 13 itu sama dengan 0. Lalu 2U tambah 3 sama dengan 0. Dan U kita dapatkan itu U sama dengan 3 per 2. Lalu pengaplikasian bilangan kompleks pada teknik kontrol. Nah, kita lihat contoh berikut itu pole dan zero juga sistem persamaan diferensial order 1. Nah, kita lihat gambar berikut. Nah, pada gambar di atas itu fungsi transfer. Pole ada pada min 5 dan zero-nya ada di min 2. Nah, lalu untuk mencari penggunaan pole zero-nya, sifatnya kita bisa mencari CS itu dengan S tambah 12 per 5 kali S tambah 5 sama dengan delta per S tambah beta per S tambah 5 itu sama dengan 2 per 5 per S tambah 3 per 5 per S tambah 5. Nah, di mana A sini itu sama dengan S tambah 2 per S tambah 5. Nah, S-nya sama dengan 0, itu kita dapatkan 2 per 5. Lalu selanjutnya betanya, itu B sama dengan S tambah 2 per S. Nah, S-nya kita ketahui sama dengan 5, itu karena titiknya 5 tadi. Jadi 3 per 5. Nah, dengan demikian itu C-nya bisa kita dapatkan itu 2 per 5 tambah 3 per 5 ST. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab terakhir, yaitu bab 3, penutup. Pertama, dari kesimpulannya, persamaan pertama, persamaan diferensial dapat diartikan sebagai suatu persamaan yang mengandung
satu atau beberapa turunan dari satu variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Kesimpulan kedua, persamaan diferensial juga dapat diaplikasikan pada bidang teknik elektro, seperti sistem tenaga listrik, teknik kontrol, dan teknik tegangan tinggi. Kesimpulan ketiga, pada sistem tenaga listrik, persamaan diferensial dapat digunakan dalam mencari persamaan gelombang dan impedans gelombang. Pada teknik kontrol, persamaan diferensial dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah kontrol optimum berkala. Sedangkan pada teknik tegangan tinggi, persamaan diferensial dapat digunakan dalam rangkaian RLC. Kesimpulan keempat, bilangan kompleks memiliki pengertian yakni merupakan bilangan yang terdiri atas bilangan real dan imajiner. Kesimpulan kelima, bilangan juga dapat diaplikasikan, ini maksudnya bilangan kompleks. Bilangan kompleks juga dapat diaplikasikan pada bidang kajian teknik elektro, seperti sistem tenaga listrik, teknik kontrol, dan teknik tegangan tinggi. Dan untuk kesimpulan terakhir, pada sistem tenaga listrik, bilangan kompleks dapat digunakan dalam mencari sinyal harmonis. Pada teknik tegangan tinggi, bilangan kompleks dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam rangkaian REC. Untuk sarannya, diharapkan kepada mahasiswa agar lebih memahami dan mempelajari lebih lanjut mengenai aplikasi persamaan diferensial dan bilangan kompleks. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah kita dalam pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang kajian teknik elektro. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.